Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini mau ajak kalian jalan-jalan ke kota Bandung. Tapi jalan-jalan kita kali ini bukan muterin kota Bandung, melainkan nganterin Gaza mau ikutan acaranya Rimbaland dalam rangka mengisi liburan sekolah. Nah, ini adalah perjalanan kita menuju pesantren. Jadi Rimbaland ini merupakan petualangan atau pembelajaran di hari libur sekolah yang diadain sama pesantren yang bekerja sama sekolah rimba. Ini dia perjalanan kita menuju pesantren. Jadi nanti di sana kita bakalan lihat kegiatan mereka dan juga penginapan yang bakal kita inepin sambil nunggu Gaza acara liburan sekolah ini nih teman cerita. Kita berangkat dari Jakarta itu jam 4 pagi supaya kekejar untuk acara di Bandung itu sekitar jam 7 pagi nih teman cerita. Seperti yang teman cerita lihat sendiri, perjalanannya atau jalanan yang kita laluin itu nanjak banget karena emang ini lokasinya ada di daerah atas tuh, gunung aja kelihatan ya teman cerita. Gak usah khawatir kalau pakai maps, titiknya udah gampang dicari, maksudnya tinggal masukin aja pesantren gitu ya. Tapi kalau saran dari aku, sebelum naik ke atas pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima. Karena apa? Karena ini banyak tanjakan, belokan. Terus udah gitu jalanannya tuh bener-bener jalanan yang jarang bisa berhenti. Jadi memang terus aja naik, nanjak sampai atas nih teman cerita. Kalau teman cerita lihat sepanjang perjalanan, alhamdulillah jalanannya aman dalam keadaan di aspal. Dan ini kita berangkat ke sini 3 mobil ya teman cerita. Alhamdulillah 3 mobilnya naik sampai ke atas. Tapi ada satu nih yang harus kalian tahu, kalau perjalanannya nggak semuanya mulus kayak gini. Jadi ada sampai di titik perjalanannya tuh kayak gini lumayan banyak bebatuan, nanjak. Udah gitu kalau dalam kondisi abis hujan itu ya lumayan banget ya teman cerita. Setelah sampai di atas atau di lokasinya yaitu pesantren. Nah teman cerita, nanti aku bakal ceritain pesantren ini apa sebenarnya. Ini adalah gerbang pintu masuknya. Dan waktu kita datang kita ditanya kita mau kemana. Kita mau ke acara Rimbaland. Diarahin ini untuk parkir ke arah kanan sana nih teman cerita. Jadi untuk acara ini sendiri itu kan gak nginep sebenarnya, cuma dari pagi sampai dengan sore aja nih teman cerita. Nah sedangkan kita memang sengaja datang ke sini mau sekalian nginep di Saniskara Manunggal, nama tempat penginapannya. Nah ini itu adalah area parkir untuk yang gak nginep teman cerita. Tapi berhubung kita nginep, akhirnya kita muter balik lagi karena pintu masuk atau area parkir penginapan sama area parkir yang cuma datang aja itu ternyata berbeda nih teman cerita. Akhirnya kita diarahin untuk masuk ke dalam karena kita memang mau nginep. Kenapa? Jadi ini tuh lihat deh, dari depan pintu masuk sampai ke dalam itu jaraknya lumayan jauh nih teman cerita. Jadi kalau memang mau nginep, mobil kita tuh bisa diparkirin di dekat area penginapan kita atau dekat sama kamar yang mau kita inepin. Nah ini dia kurang lebih perjalanannya. Teman cerita lihat sendiri, ini ada papin bloknya sebenarnya. Cuma nanjak, udah gitu ya lumayan banget lah teman cerita. Kalau mau parkir itu harusnya lurus ke sana. Ini kita belok dulu karena kita mau turunin anak-anak, mau ke tempat registrasi acara karena acaranya udah mau dimulai. Dan ini kita memang agak kesiangan, maklum karena kita dari luar kota ya teman cerita. Akhirnya kita turun di jalanan ini dan naik tangga sampai dengan atas. Jadi untuk acara Rimbaland ini dimulai registrasi dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Dimulai jam 8 pagi itu nanti anak-anak kita tinggal nih teman cerita. Nah acara Rimbaland ini tuh apa sih sebenarnya? Ini tuh program liburan dari sekolah rimba yang diadain di pesantren. Petualangan mengajarkan tauhid untuk anak-anak dengan konsep petualangan, teka-teki. Pokoknya konsep yang seru, kenal dengan banyak teman, orang baru. Udah gitu apalagi ya, pokoknya banyak pembelajaran yang bisa mereka ambil di acara Rimbaland ini. Untuk biayanya itu harganya adalah 699.000, tapi kebetulan karena kita bayarnya early bird jadi sekitar diskon sekitar 100.000 atau cuma 599.000 ya teman cerita. Nah ini di meja registrasi anak-anak bakalan dikasih pin nama, jadi nanti mereka
akan dibagi per kelompok, diacak, terus udah ada pin namanya untuk memudahkan mereka saling kenalan sama temannya. Setelah registrasi, ini adalah titik kumpulnya, dan ini kali pertamanya aku datang ke pesantren ya teman cerita untuk nganterin Gaza di acara Rimba Land. Anak-anak sudah berkumpul dengan barang bawaannya yang sudah disiapkan seperti jas hujan, botol minum, cemilan. Untuk makanan mereka akan kasih makan siang nanti. Jadi di sini adalah titik perpisahan antara anak-anak dan orang tua. Jadi anak-anak akan ada pendampingnya masing-masing untuk berpetualang bermain seharian penuh tanpa didampingi oleh orang tua. Buat teman cerita yang mau kasih pengalaman liburan untuk anak-anak yang menyenangkan, boleh dicoba untuk datang ke Rimba Land. Nanti aku bakalan spill sedikit videonya yang rekapan gitu ya dari acara Rimba Land yang diberikan oleh panitia di video ini. Nanti sebelumnya anak-anak akan berpisah dulu, dadah-dadah bareng sama orang tuanya, dan mereka kita titipkan sepenuhnya sama pembimbing yang ada di sekolah Rimba. Setelah dadah-dadah ini lalu anak-anak berpisah dan berkegiatan sendiri. Nah, ini dia cuplikan video yang bakal aku kasih tunjuk sama teman cerita di rumah kegiatan selama di Rimba Land nih teman cerita. Sudah siap? Semangat! Yang jelas, hari ini kita akan berpetualang. Di dalam lubang itu diisi 2 sampai 3 benih. Itu tadi cuplikan kegiatan acara Rimba Land dalam rangka mengisi liburan sekolah. Nah, untuk orang tuanya nih yang tadi habis berpisah sama anak-anaknya gimana? Ini kita boleh banget nunggu di sekitaran area pesantren. Jadi di sini ada coffee shop, ada tempat penginapannya namanya Sanis Karamanunggal. Nah, kita sudah booking tempat penginapannya ini bersamaan dengan pembayaran Rimba Land. Kenapa? Karena ada paketnya, jadi lebih murah nih teman cerita. Ini kita mau naik dulu ke atas, mau ngapain? Kita mau check in dulu karena tadi barang-barang kita disimpan di mobil, mengantarkan Gaza dulu untuk berkegiatan. Nah, sekarang ini kita mau ambil barang-barang kita di mobil untuk check in ke dalam kamar penginapannya nih teman cerita. Nah, buat yang nggak nginep juga bisa banget nunggu di area coffee shop ini. Jadi ini tuh jual makanan, cemilan, minuman juga ya teman cerita. Nah, papa ini parkir di atas sini, belum sempat mindahin mobilnya ke bawah. Nah, di atas sana tuh ada masjidnya nih teman cerita. Kita mau turun dulu karena kebetulan Geza tidur nyenyak karena tadi subuh udah bangun nih teman cerita. Untuk penginapannya lokasinya ada di bawah. Ini sebenarnya mobil bisa turun ke bawah ya teman cerita. Cuman karena kita mau masuk duluan aja, mobilnya nanti aja dipindahinnya. Tuh kebetulan Geza lagi tidur. Jadi kita mau tidurin Geza dulu aja nih teman cerita. Dan setelah kita lihat jalanannya turunan ke bawah nih teman cerita, jujur ini agak takut licin ya, atau agak takut jatuh sebenarnya. Cuma kita coba dulu aja apakah kita bisa atau enggak. Bisa guys, karena papa sambil gendong Geza dalam keadaan turun ke bawah. Tuh area penginapan kita ada di bawah. Lumayan sih agak haho ya, karena ketahuan deh kita jarang olahraga, jadinya kita capek waktu kita mau menuju ke bawah. Tapi ini enak banget, udaranya sejuk, suasananya juga asri, nyaman, dan kita bakalan lihat gimana tempat penginapannya. Belum sampai ke kamarnya, ini aku spill dulu harga penginapan include dengan harga Rimba Land-nya ya teman cerita. Kalau Rimba Land-nya aja tadi harganya udah aku sebutin. Kalau ini include dengan penginapannya. Kali ini kita ambil di tipe kamar yang alba, dan aku cuma ambil satu anak. Jadi 1,349 per malam sudah dengan
uang anak bermain di Rimbaland ya teman cerita. Nah untuk mobil sendiri bisa parkir sampai ke area sini. Nah untuk ke dalamnya kebetulan kita dapet penginapannya di area belakang. Tuh parkir mobilnya bisa di depan area tadi ya teman cerita. Nah ini kita jalan dulu ke area belakang. Kalau ada yang nanya serem gak sih? Enggak. Ini enak banget, adem, asri, terus berasa banget lagi di alamnya. Dan lihat ya teman cerita, walaupun jalannya kayak gini nih ya, ini kita harus jalan dulu, tapi ini bener-bener definisi healing banget. Nah kebetulan kita kan bookingnya itu 3 kamar ya. Jadi dari tempat aku yang ini berjejer, tapi posisinya agak turun ke bawah tuh teman cerita. Nah ini untuk akses ke kamar aku nggak ada atau nggak bisa stroller ya teman cerita, jadi ini papa stroller karena papa yang gendong Geza waktu lagi tidur. Nggak ada proses check-in yang gimana-gimana karena waktu pas datang cuma tinggal sebutin aja bookingannya. Terus ini kuncinya udah ada digantungin, jadi kita udah bisa langsung masuk aja nih teman cerita. Kita dapat di kamar 306 dan ini dia penampakan area kamarnya. Ini masih agak gelap-gelap karena kita belum nyalain dan belum buka-bukain jendelanya nih teman cerita. Penginapan ini itu kapasitasnya untuk 4 orang. Jadi sebentar nih kita mau cari buat nyalainnya dulu karena gelap nih teman cerita. Nah ini dia nih penampakan kasur di bawah. Ada Geza nih yang udah terkantuk-kantuk lagi mau dicopotin dulu sepatunya sebelum tidur di kasur. Ini sekeliling area kamarnya. Aku kasih lihat dulu dari ujung sini. Ini ada tempat buat naruh gantungan baju, ada pemanas air di bawah, ada sarung, sejadah, mukena mereka sediain juga. Nanti kita bakalan bahas detail. Dan ini adalah sekitarannya nih teman cerita penampakannya. Di bawah ada 2 kasur. Sekarang aku mau tunjukin sama teman cerita di rumah kalau di atas juga masih ada 2 kasur lagi. Jadi ini tingkat gini ya teman cerita, tuh nih dia penampakan 2 kasur di atas yang bisa dipakai jadi total 4 orang ya teman cerita. Dari atas ini kita bisa lihat ada papa di bawah tuh, jadi nggak ada nggak ada yang ketutup banget gitu ya, masih bisa lihat-lihatan lah dari bawah ke atas. Nah sekarang mau kasih lihat ada pintu ke area belakang. Jadi ini ada bangku gitu yang disediain buat nongkrong-nongkrong cantik. Ya ampun ini pemandangannya Masya Allah cantik banget. Belakangnya ada pohon-pohonan. Ini enak banget sih teman cerita, sejuk. Ini nggak ada AC, nggak ada kipas, tapi dingin banget. Dan aku mau kasih lihat area kamar mandinya. Ini kita nyalain dulu area belakang sama area kamar mandi. Untuk area kamar mandinya ini ada tangga gitu ya untuk turun agak ke bawah. Dan untuk area kamar mandinya bersih ya teman cerita. Mereka punya water heater, ada gantungan anduk, ada cermin. Mereka juga nyediain amenities kayak sikat gigi. Ini ada 4, terus ada sabun, ada shampoo, ada shower, ada apa lagi? Ada tempat kloset sama tempat tisu. Pokoknya inilah pemandangan kamar mandinya. Nah kalau dari kamarnya sendiri, ini kalau kita buka pintu ke depan, ini dia pemandangan dari depan area kabin atau kamar kita ya teman cerita. Tuh masih ada penginapan di atasnya. Terus ini ada yang beda tipe, terus ada jalan lagi ke sana tuh teman cerita. Suka banget sama penginapannya. Lihat deh sekitarannya, ini benar-benar menyatu banget sama alam. Kita cuma bisa denger suara jangkrik krik gitu. Sama ada angin sepoi-sepoi tuh dari bawah sana juga masih ada penginapan. Ini enak banget sih menurut aku, bener-bener menikmati alam. Cuma minusnya memang susah sinyal nih teman cerita. Jadi beberapa provider memang gak nangkep sinyal untuk di kamar. Mungkin kalau agak ke depan sini nih, ini ke area depan nih, parkir sini, itu masih ada sinyal. Ini kita mau turun ke bawah nih teman cerita, kita mau lihat-lihat ada apa aja di area pesantren atau area sekolah rimba ini nih teman cerita. Kalau kesini harus menyiapkan tenaga ekstra untuk jalan kaki ya teman cerita yang mau keliling-keliling ngelihat area sekitarnya. Nah sekarang kita mau lihat tulisan tuh ada Sekolah Rimba Indonesia. Jadi kita mau lihat ke daerah sana karena ini aksesnya bisa motong lewat sini selain lewat atas muter tadi nih teman cerita. Nah di sini itu ada
kandang domba, ada kandang ayam. Jadi kita bisa lihat nih, kita bisa masuk lewat situ tuh teman cerita. Cuma ya ini aku lihatnya dari luar sini aja ya. Kalau di situ ada domba, ada ayam. Ini memang peliharaannya mereka gitu loh, karena kan ini sekolah alam ya teman cerita. Ini kita datang kebetulan lagi liburan sekolah dan di hari weekend jadi sepi. Aslinya ini adalah sekolah alam. Jadi kalau hari biasa tuh penuh, bukan penuh, maksudnya ada anak-anak yang sekolah ya teman cerita. Jadi dipakai lah gitu. Nah ini adalah ruangan-ruangan kelasnya mereka, ada kursi, bangku kayak sekolah pada umumnya lah. Tapi ini memang sekolah alam. Nah ini Geza sempat ngeliatin ada beberapa ayam yang berkokok di situ. Kita mau naik lagi ke atas ke area titik kumpul tadi anak-anak waktu pagi mau acara Rimbaland. Nah ini dia ada sesuatu yang menarik perhatian. Ini nggak tahu sih sebenarnya, kayaknya bekas event acara atau memang ini dipakai sehari-hari untuk anak-anak berkegiatan di sekolah. Tuh di situ ada bangku-bangku, ada kelas-kelas, ada banyak sih. Nah ini ada kayak saung-saungan gitu. Ini kayaknya dipakai untuk pembelajaran juga, tapi kita bisa banget duduk-duduk. Nah ini aku penasaran sama yang tadi aku lihat dari jauh. Aku mau samperin kira-kira di dalam kelasnya itu kayak apa sih. Ini ada tali jemuran sama jepitan jemuran. Ini bener-bener sekolahnya sekolah alam banget. Jadi kayaknya memang menerapkan pembelajaran keseharian ya teman cerita. Nih area kelasnya tuh. Ini area kelasnya sama sih kayak kelas-kelas pada umumnya. Ada meja, bangku, papan tulis ya. Teman cerita kebayang gak sih sekolah di sini seru ya, menyatu dengan alam gitu loh. Tiap ke sekolah kayak berasa di alam aja, nggak berasa di kelas. Karena kita ikut kegiatan Rimbaland, jadi kita boleh check in bener-bener pagi-pagi bareng sama anak-anak. Tapi kalau aslinya itu check innya tetap sekitar jam 2 siang kalau nggak salah ya teman cerita. Dan selama kita udah check in naruh barang, kita sempat turun dulu ke Bandung, ke bawah, ke kotanya untuk beli makanan sambil kulineran lah ya pokoknya teman cerita. Nah ini adalah penampakan sore hari. Kita sempat keluar ke area coffee shopnya karena kita mau pesan makan malam. Ini lagi ada rame-rame gitu deh teman cerita. Mungkin karena habis acara ya. Tapi kebetulan coffee shopnya ini karena udah buka dari pagi, jadi mereka tutup lebih cepat karena orangnya katanya terbatas nih teman cerita. Kita mau pesen beberapa makanan, ada yang udah habis juga karena mungkin kan rame banget ya dari pagi. Di sini mereka nyediain berbagai macam jenis makanan atau cemilan yang bisa kalian pesan. Cuma aku mau minta maaf dulu, kebetulan karena kita udah capek muter-muter ya di area ini, akhirnya kita nggak sempet review area masjidnya. Padahal area masjidnya besar dan bagus banget loh teman cerita. Kalau kesini kalian wajib ke area masjidnya. Nah ini adalah menu sarapan yang kita dapat keesokan harinya. Kita dapat 4 porsi nasi goreng plus telur dan kerupuk. Kalau ditanya gimana pengalaman menginap di sini, alhamdulillah enak banget ditutup dengan menu sarapan yang mereka kasih ke kita di pagi hari ini nih teman cerita. Udah selesai sarapan, udah menikmati area sekitar pesantren dan menginap di Saniskara Manunggal. Itu tadi review kita yang sedikit dan gak banyak ya teman cerita. Tapi semoga review kita kali ini bermanfaat untuk teman cerita yang mau datang ke sini. Kalau mau tanya boleh tulis aja di kolom komen, insya Allah nanti kita bales ya teman cerita. Sebelum pamit ini kita masih mau kasih lihat teman cerita di rumah perjalanan pulang kita keluar dari parkiran atau tempat penginapan kita tadi nih teman cerita. Ternyata area pesantren itu banyak yang belum kita explore dan ternyata seluas itu nih teman cerita. Boleh buat yang mau nginep di sini bisa menikmati area ini sambil quality time bareng sama keluarga. Nah, terima kasih buat yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe YouTube kita. Sekian video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.